Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu an fi kitabihi Nairur Raja bi syarhi Sabinatun Najah. Faslun syurutul ijza'il hajar samaniyatun, ya. Pasal yang menerangkan tentang daripada al-istinja bil hajar. Syaratnya orang istinja dengan hajar itu ada 8, ya. Jikalau tidak mencukupi syarat yang 8 ini, maka istinjanya tidak sah. Istinja apa? Maksudnya bersuci dengan batu, ya. Bagaimana caranya di sini? Mungkin kalau di sini kita masih nyaman lah mencari, ya, tapi kalau di Arab itu dulu pernah di Nabi Allahud itu pernah terpraktekkan, ya. Kalau di sini mungkin masih banyak lah, ya. Istinja, ya, syarat daripada istinja, ya. Kemudian dan hukumnya istinja ini kadang ada kalanya wajib, ya, yaitu dengan sesuatu yang keluar daripada ukul dan dubur yang berbentuk daripada kotoran, ya. Kemudian, ya, maksudnya apa? Yang basah, kencing, berak, itu kan wajib kita harus istinja setidaknya dengan batu kalau tidak ada air. Kemudian sunnah istinja kapan? Sunnah istinja seandainya yang keluar dari kencingnya tadi batu aja, batu maren keluar tes bakame, nah itu sunnah lah, berarti ada najis. Kemudian ada juga makruh istinja. Bagaimana istinja makruh? Ialah kentut dia bersihkan, itu makruh lah, makruh. Kemudian dan juga mubah seperti arak, ya, paluh di selangkangan itu tidak najis, itu adalah arak, itu tidak apa-apa, ya. Adapun haram, ya, istinja dengan roti, dengan makanan kita karing kita gunakan untuk memalin, ada boleh, atau dengan sesuatu yang kita cubri batunya, itu diantaranya. Kemudian syarat daripada istinja, ya, bil hajar, syarat orang kita mau bersuci dengan batu itu ada 8, ya. Yang pertama hendaknya syaratnya an yakuna salah satu ahjari, hendaknya dia menggunakan 3 batu 3 biji dia gunakan, ya kan? Dan juga batunya 3 biji. Kalau enggak 3 biji, 1, tapi dengan batu yang besar dengan 3 bagian dia poleskan, itu diantaranya lah. Dan yang kedua ialah an yunkial mahal huna, ya, as-safhah wal hasyafah zahirul farjil mar'ah. Jadi yang di sini yang dikatakan hendaknya an yunkial mahal ini tempat yang dia istinjai bil hajar tadi, hendaknya dia benar-benar sudah bersih. Jadi maksudnya begini, istinja dengan batu itu hendaknya disunahkan, ya, dengan 3 batu. Jikalau dengan 1 batu itu sudah bersih, lain halnya batu tadi 1 masih banyak lagi poleretan, kedua batu ya tetap tidak disunah. Jadi seandainya dalam 1 batu tadi sudah yunkial mahal ini adalah khosyafah, kepala untuk kita, jangan sampai artinya di bagian kepala zakar kita ini sudah bersih, atau lubang pantat kita, atau bagi perempuan yang mana jikalau dia itu janda, seandainya dia duduk terbilah ingat batas itu yang harus. Jadi kada boleh, artinya belum bersih ini kita istinja dan kedua, ya kan? Akhirnya yang ketiga juga masih ada, sekiranya tidak ada lagi asar bekasnya tadi, airnya tadi tidak ada lagi, paham? Jadi maksudnya tidak ada airnya lagi. Jadi, ya kan, pertama ayakuna bisalah satu ahjari, hendaknya dia menggunakan 3 batu. Kalau tidak ada batu 3, maka 1 yang besar cukup, tapi dengan syarat hasyafah kepala pelernya tadi sudah bersih, bagian lubang pantatnya sudah bersih, ya kan? Dan juga orang perempuan juga adalah
bagian daripada farjinya itu yang nampak di saat dia duduk itu sudah bersih. Itu yang dimaksud dengan an yunqiyal ma. Kemudian yang ketiga adalah an la yajifan najas, dan hendaknya jangan sampai yang najis yang keluar ya di kencingnya atau tainya yang keluar di pantatnya itu sempat mengering. Kalau sudah kering itu wajib dengan air. Jadi jangan sampai di saat dia kencing atau dia berak, kotoran tadi sudah kering lalu dia ambil batu, tidak bisa menghilangkan airnya tadi. Kemudian allayan tagila, dan hendaknya ya najisnya tadi jangan berpindah, jangan sampai artinya sudah kena ya berak akhirnya terpalit ke paha. Nah itu sudah harus pakai, jangan berpindah daripada najisnya tadi, atau kencingnya tadi sudah mengenai daripada pahanya, itu juga harus pakai air ya kan. Itu diantaranya wala yantaqil ahad ya. Al ma'na an-rabi min syuruti ijza'il istinja bil hajar alla yantaqil al kharij ya amma istigharruhu fihi indal khuruj wa in jawaza sawha ya wa in lam yujawis. Nah, kemudian ya, dan yang kelima ialah alla yatra alaihi ahad, dan hendaknya ya sesungguhnya jangan sampai najisnya tadi yang keluar daripada di pantat itu bercampur, misalnya kencingnya tercampur lawan tahinya kena najis yang lain. Jadi misalnya ada bercampur sesuatu najis yang lain, mentang-mentang kencing akhirnya dia kencing ditempelkan plernya di klosetnya najis. Nah akhirnya tidak bisa lagi itu di istinja dengan batu. Kemudian an la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Nah di sini juga dikatakan hendaknya jangan sampai di saat dia keluar itu melewati daripada jangan sampai kotoran tadi ada melewati daripada kepala zakar, kepala butuh, atau bagian daripada lubang pantat tadi, itu kan boleh melewati. Kalau sudah melewati itu pak menceret tambur misalnya, nah itu harus. Kemudian wa alla yusib bahu ma, dan hendaknya jangan airnya istinja itu diairin dulu baru dibatu, tidak boleh, jangan sampai terkena air ya, jangan sampai terkena air, jadi harus memang kayak batu-batu ya. Kemudian an yakunal ahjar tahiratun, hendaknya batu yang dia gunakan itu suci, jangan sampai batunya itu najis ya, akhirnya diambil batu di bawah WC, batunya najis ya kan, atau bekas di tempat kencingnya, tempat daripada misalnya bekas orang ya, alhasil batunya najis bekas di tempat yang diambil di tempat kotor dekat WC itu kan juga bisa najis ya. Kemudian dan ya, itu yang ke-8 lah, itu 8 daripada syarat kita untuk istinja dengan batu, itu diantara cara lah, artinya biar kita paham, mungkin suatu saat mungkin kita bisa tetamu nih ya, mungkin kalau kita berjalan ada banyu ya kan, mau jangan sampai alasan najis, jangan kalau sembahyang ada mustahil, artinya tidak ada istilah waswas kami, yaitu waswas, artinya kenapa mala yudriku bitorab yufa'anu, kalau sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata pada umumnya itu dimaafkan. Kalau kita mau lihat, kita kencing, kita berdiri atau kita duduk ya, kita sunnah duduk, kencing itu duduk. Kalau kita lihat pakai kaca pembesar mikroskop pasti kelihatan bahas percikan, lalu akhirnya kita was-was, kita siram. Jangan, sesuatu yang tidak dilihat dengan kasat mata al-mu'tadilah umumnya itu dimaafkan, mampu, tidak usah kita siram sampai berlebihan, itu was-was. Makanya kalau orang was-was itu maka hendaknya dia banyak membaca surah An-Nas setiap dia ingin melakukan amalan ibadah apa saja, itu diantaranya. Nah itu was-was. Jadi jangan juga artinya sesuatu yang penting ada orang marahkan, orang di sini bahas penampakan kami, tapi kalau seandainya ada airnya, baunya, rasa tidak terlihat sedikit pun, tidak ada ciri-cirinya, maka sembahyang aja ada jadi masalah ya.